Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, selamat datang kembali di Warung Kopi Kripto Tarakan Beton FX. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih pada teman-teman yang sampai hari ini masih setia menemani nongkrong sambil ngopi di Warung Kopi Kripto Tarakan Beton FX. Oke teman-teman, seperti biasa, hari ini sebelum kita berbicara tentang dunia kripto, mari kita berdoa bersama-sama, memohon kepada Allah agar kita semua senantiasa diberikan nikmat berupa kesehatan dan juga diberikan keberkahan dalam setiap rezeki yang kita terima pada hari ini. Kemudian bagi yang belum bergabung bersama grup Telegram Tarakan Vision Free Airdrop, saya mengundang teman-teman untuk bergabung dalam grup Telegram ini. Jadi di sini kita akan membahas tentang bagaimana cara menciptakan peluang keuntungan di dunia kripto cukup hanya dengan bermodalkan handphone dan internet, teman-teman. Jadi untuk linknya akan saya letakkan pada deskripsi yang ada di video ini. Oke teman-teman, hari ini kita akan membahas tentang situasi yang lagi rame. Ini ada diposting oleh Woody Ledger, seorang pionir dengan follower sekitar 191.000 follower, teman-teman. Ini berbicara tentang dua orang pionir yang terlibat dalam pertempuran hukum di pengadilan terkait frase sandi dompet Pi, teman-teman. Wah, ini agak rame nih. Jadi gara-gara akun Pi akhirnya kasusnya sampai ke pengadilan, teman-teman. Jadi sudah melibatkan wilayah hukum dan kita akan membahas tentang hal ini. Jadi konflik hukum yang melibatkan dua pionir Pi Network terkait frase sandi dompet Pi ini membuka diskusi mendalam mengenai tanggung jawab, keamanan data, dan etika dalam komunitas blockchain, teman-teman. Jadi kasus ini yang diungkap oleh akun Twitter yang bernama Salim Abdul Real, kemudian diposting ulang oleh Woody Ledger. Ini mencerminkan tantangan yang dihadapi teknologi berbasis blockchain di dalam menangani perselisihan antar pengguna. Jadi kalau kita lihat di dalam kronologinya bahwa seorang pengguna Pi Network ini menggugat individu lain yang tidak lain adalah saudara dari pengunggah yaitu Salim Abdul Real atas tuduhan pencurian aset digital berupa Pi. Jadi ini dia merasa bahwa akun Pi-nya dicuri, teman-teman. Jadi dalam pernyataannya, saudara tersebut sebenarnya adalah orang yang memperkenalkan penggugat ke jaringan Pi Network, namun konflik muncul setelah penggugat menuduh pihak yang merujuknya sebagai pelaku pencurian Pi. Jadi ini ada semacam kita nyebarkan link referral, kemudian referral kita kehilangan koin Pi, kemudian yang dituduh kita, teman-teman. Nah, yang menjadi ironisnya adalah penggugat sendiri diduga menghapus salah satu frase sandi penting yang menjadi pengaman akses terhadap dompet Pi. Jadi kasus ini menimbulkan pertanyaan penting tentang hak kepemilikan, tanggung jawab pengguna, serta keandalan sistem keamanan blockchain seperti Pi Network, teman-teman. Jadi di dalam sistem blockchain, frase sandi adalah elemen kritis yang digunakan untuk mengamankan akses ke dompet digital. Jadi tidak seperti sistem perbankan tradisional, blockchain tidak memiliki pihak ketiga seperti bank atau institusi keuangan yang dapat membantu pengguna memulihkan akses jika frase sandinya hilang. Oleh karena itu, kehilangan frase sandi seringkali berarti kehilangan akses secara permanen terhadap aset digital, teman-teman. Kemudian dalam kasus ini, kesalahan fatal terjadi ketika penggugat menghapus salah satu frase sandinya, dan hal ini menunjukkan pentingnya literasi digital bagi setiap pengguna blockchain, terutama dalam menjaga dan mengelola informasi sensitif seperti frase sandi, teman-teman. Jadi tuduhan pencurian terhadap pihak yang merujuk ini menyoroti pentingnya memahami batasan tanggung jawab dalam komunitas blockchain. Jadi pihak perujuk tidak memiliki kewenangan atas dompet digital penggugat kecuali diberikan akses secara langsung. Namun kasus ini juga membuka diskusi tentang keamanan internal dalam jaringan Pi Network. Apakah ada mekanisme yang dapat membantu menyelesaikan konflik seperti ini
tanpa harus melibatkan pengadilan, teman-teman. Kemudian apakah sistem P-Network cukup tangguh untuk memastikan bahwa aset pengguna tetap aman bahkan jika terjadi perselisihan di antara pionir. Jadi kalau kita berbicara tentang tantangan etika di komunitas P-Network, teman-teman. Jadi blockchain P-Network didesain untuk memberikan kontrol penuh kepada pengguna atas aset mereka. Namun kontrol penuh ini juga membawa resiko, terutama ketika literasi pengguna terhadap teknologi masih terbatas. Jadi kasus ini memperlihatkan bagaimana perselisihan dapat muncul ketika pengguna salah memahami tanggung jawab dan peran masing-masing dalam ekosistem blockchain. Jadi penting untuk mempertimbangkan aspek etika dalam interaksi di antara pionir, teman-teman. Kemudian menuduh seseorang tanpa bukti yang kuat itu juga dapat merusak reputasi dan hubungan dalam komunitas. Oleh karena itu, pendekatan yang lebih damai dan berbasis dialog seharusnya menjadi prioritas di dalam menyelesaikan konflik semacam ini, teman-teman. Jadi edukasi adalah kunci untuk mencegah konflik seperti ini terjadi di masa depan, teman-teman. Jadi P-Network ini dan platform blockchain lainnya itu juga harus berinvestasi di dalam program literasi digital yang mengajarkan pengguna cara mengelola frase sandi, melindungi data pribadi, dan memahami tanggung jawab mereka dalam ekosistem. Meskipun desentralisasi adalah inti dari blockchain, pengembangan mekanisme pemulihan akses yang aman itu juga tetap penting, teman-teman. Misalnya sistem multisignatur atau fitur tambahan keamanan lainnya itu dapat menjadi solusi untuk mengurangi resiko kehilangan aset karena kesalahan manusia. Kemudian juga P-Network itu juga dapat mempertimbangkan untuk membangun sistem mediasi internal yang memungkinkan pengguna menyelesaikan perselisihan tanpa harus melibatkan pengadilan, teman-teman. Jadi hal ini tidak hanya akan menghemat waktu dan biaya, tetapi juga akan menjaga kepercayaan komunitas terhadap platform, teman-teman. Jadi intinya kalau menurut saya, teman-teman, kasus pertempuran hukum di antara pionir P-Network ini mencerminkan tantangan besar yang dihadapi komunitas blockchain. Jadi selain menunjukkan pentingnya keamanan dan literasi digital, konflik ini juga menyoroti perlunya mekanisme penyelesaian masalah yang lebih baik dalam ekosistem blockchain. Jadi P-Network dan platform-platform blockchain lainnya memiliki tanggung jawab untuk menciptakan lingkungan yang lebih aman, adil, dan mendukung penggunanya. Kemudian dengan edukasi yang tepat, pengembangan fitur keamanan tambahan, dan juga sistem mediasi yang efektif, konflik seperti ini dapat diminimalkan di masa depan, teman-teman. Jadi seharusnya P-Network seharusnya menjadi teknologi yang memberdayakan, bukan malah menciptakan perpecahan, teman-teman. Jadi semoga kasus ini menjadi pelajaran berharga bagi semua pihak untuk membangun komunitas yang lebih solid dan bertanggung jawab. Oke, teman-teman, demikian update informasi ini. Semoga kasus seperti ini tidak terjadi di antara kita, terutama para pionir yang ada di Indonesia. Tetap semangat klik petirnya. Kemudian bagi yang ngopi, silakan diseruput kopinya mumpung masih panas. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.